Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada para peserta acara Bidadari dan juga para rekan sejawat yang telah hadir. Jadi pada siang hari ini kita kembali lagi pada sesi ketiga dari acara Bidadari, yaitu Bincang Diabetes dan Ramadan dengan para ahli, melanjutkan dengan dua seri sebelumnya yang telah dilaksanakan setiap minggunya mulai 2 minggu yang lalu. Acara ini merupakan program inovasi dari Divisi Endokrin Metabolik Diabetes FKUB RSSA yang bersama dengan Institut Endometa dan juga Perkeni Cabang Malang. Selain itu, acara ini juga bekerjasama dengan UB Media, yaitu UB TV, UB Radio, dan Kanal 24, serta akan ditayangkan kembali oleh UB TV, Universitas Brawijaya Televisi dalam program UB Talk dengan tagline dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, pada sesi yang ketiga ini, rekan-rekan akan mendapatkan materi yang berjudul Strategi Penapisan Risiko Pasien Diabetes dalam Menyambut Puasa Ramadan. Materi ini akan disampaikan langsung oleh dokter spesialis kami, yaitu Dr. Ruli Rosandi, SPPD KMD. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Ruli Rosandi. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini adalah BPDS. Tadi Dr. Adit itu adalah peserta program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, dan juga kepada UBTV yang sudah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara ini. Jadi ini merupakan rangkaian acara yang kita kemas dengan nama tema Bidadari, Bincang Diabetes dan Ramadan dengan para ahli, dan kali ini kita akan mengupas bagaimana melakukan stratifikasi penapisan risiko untuk pasien-pasien diabetes yang akan menyambut puasa dalam bulan Ramadan. Saya perkenalkan, saya Dr. Ruli Rosandi. Saya sendiri sehari-hari di bagian endokrin, diabetes dan metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Saya ingin bercerita sedikit tentang pasien-pasien yang kami hadapi sehari-hari. Ini kalau fotonya itu adalah foto ilustrasi, tapi kasusnya adalah kasus-kasus yang nyata. Ini ada seorang laki-laki, Pak Suryadi, umur 53 tahun, pekerjaannya PNS, ya. Beliau beragama Islam, berat badan 70 kilo, dengan tinggi badan 165 cm, terus kemudian tekanan darah relatif normal. Beliau menerapkan pola hidup sehat, ya, rutin berolahraga dan menjaga pola makannya juga. Dan kalau dilihat dari riwayat penyakit beliau, ya, beliau sudah mengidap diabetes sejak 5 tahun terakhir, di mana glukosa darahnya relatif terkontrol, ya. HbA1c-nya ya agak sedikit tinggi, masih 7,2, dengan kadar lemak, fungsi ginjal yang relatif normal. Pengobatan beliau saat ini adalah dengan metformin, glimepiride, dan atorvastatin. Mungkin ada dari para peserta yang juga memiliki profil yang sama dengan Bapak Suryadi ini. Kita lihat yang pasien yang kedua adalah Pak Arhadi, ya. Beliau berusia 65 tahun, beragama Islam, ya. Berat badannya agak sedikit berlebih dan tekanan darahnya relatif tinggi, ya. 165/92. Beliau sudah diabetes sejak 11 tahun yang lalu. Kemudian 2 tahun terakhir, ya, beliau terkena serangan jantung dan sampai dipasang ring, ya. Dan 6 bulan yang lalu Pak Rahadi ini masuk rumah sakit karena gula darahnya tinggi. Dalam hal ini tingginya bukan hanya tinggi, tapi juga tinggi yang memiliki keluhan, ya, saat itu, sehingga pada waktu itu beliau disarankan memakai insulin. Saat ini glukosa darah puasanya masih belum terkendali, 248, dengan glukosa darah setelah makan 280. HbA1c-nya masih belum terkendali juga, sekitar 9,2. Dan kalau kita lihat riwayat pengobatannya, beliau menggunakan insulin, Glargin 14 unit, kemudian metformin, dapagliflozin, gliclazid, rosuvastatin, lisinopril, amlodipin. Jadi ada banyak macam obat-obat yang harus dikonsumsi oleh Pak Rahadi ini. Yang ketiga, ya, adalah Bu Anissa, berusia 63 tahun, beragama Islam, tekanan darahnya itu relatif masih tinggi, ya. Riwayat penyakitnya diabetes sudah 10 tahun, ya. 3 tahun yang lalu beliau
didiagnosis gagal ginjal. Dan kebalikan dengan yang sebelumnya, 1 bulan yang lalu Bu Anissa itu masuk rumah sakit karena gula darahnya terlalu rendah. Nah, Pak Rahmadi sebelumnya itu gula darah terlalu tinggi, yang untuk Bu Anissa gula darahnya terlalu rendah. Saat ini glukosa darah puasanya 148 dengan HbA1c-nya 8,2, dan yang menjadi catatan adalah laju filtrasi glomerulus. Jadi itu adalah parameter bagaimana fungsi ginjal itu bekerja ya. Jadi menurun, sangat menurun sampai dengan 34%. Nah, beliau pengobatannya, lihat, pengobatannya ada detemir ya, malam hari, kemudian glulisin. Jadi ada basal bolus kalau istilahnya untuk insulin. Jadi pemakaian insulinnya lebih daripada 1 kali. Jadi pada pasien ini, pada Bu Anissa ini malam hari sekali, kemudian 4 unit setiap sebelum makan untuk penyuntikan insulinnya. Kemudian juga mendapatkan obat-obat anti kolesterol dan obat hipertensi. Nah, kita lihat apa sih kesamaan pada 3 pasien ini. Mereka adalah sama-sama diabetisi. Diabetisi itu adalah istilah yang dipergunakan untuk para pasien-pasien dengan diabetes. Ya, istilahnya itu adalah diabetisi. Dimana kalau kita tahu diabetes itu adalah satu kondisi di mana gula darahnya itu meningkat, ya, melebihi normal, yang diakibatkan oleh karena hormon insulinnya itu terlalu kurang atau ada cuman kerjanya itu terganggu oleh karena beberapa sebab. Ya, jadi 3 profil itu adalah profil pasien yang kita sebut sebagai diabetisi, pasien dengan diabetes. Namun demikian spektrumnya sangat berbeda. Pasien yang pertama relatif glukosa darahnya terkontrol dengan obat-obat oral diabetes. Yang kedua, sudah ada komplikasi jantung. Yang ketiga, dengan komplikasi gagal ginjal. Nah, itu yang kita katakan bahwa spektrum pasien diabetes itu sangat luas, sangat besar. Nah, itu yang perlu kita lakukan suatu stratifikasi atau penapisan. Nah, yang kedua, sama-sama mereka karena adalah Muslim dan hendak melakukan puasa Ramadan karena melihat ada perintah sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan atas kita untuk berpuasa. Nah, kalau kita lihat saat ini, kalau saya cek tadi, maka 11 hari lagi kita akan menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat tadi, ilustrasi kasus tadi, diabetesi dan Ramadan. Nah, bagaimana sih sebenarnya strategi penapisan risiko pasien diabetes dalam menyambut puasa Ramadan ini yang akan kita diskusi, kita kupas dalam beberapa waktu ke depan. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern kita selama ini? Karena memang ada perubahan tubuh yang terjadi selama Ramadan ya. Yang pertama, pola makan pasti berubah. Pola makan pasti berubah. Asupan makanan yang berubah, kemudian juga jumlah asupan cairan itu berubah. Ya, sehingga kemudian akan irama sirkadian juga akan berubah. Berikutnya yang berubah lagi adalah berat badan. Berat badan bisa berubah ya. Kemudian waktu tidur. Ada suatu studi yang mengatakan rata-rata dibandingkan dengan bukan Ramadan, di luar Ramadan, maka ada pengurangan waktu tidur antara 1 sampai dengan 2 jam selama Ramadan. Dan ini juga akan mempengaruhi perubahan irama hormonal selama puasa Ramadan. Termasuk salah satunya adalah perubahan sensitivitas daripada insulin. Karena beberapa studi menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan 2 kali lipat sensitivitas daripada insulin. Itu adalah suatu perubahan tubuh yang terjadi selama bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat apa yang harus kita antisipasi dalam perubahan tersebut, yang pertama ada komplikasi yang kita sebut sebagai hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah di mana kadar gula darahnya itu terlalu rendah. Kita tahu otak itu hanya bisa menerima glukosa sebagai sumber energi. Akibatnya apabila gula darah terlalu rendah, maka mulai ada keluhan seperti susah berpikir, pusing, sakit kepala dan sebagainya, sampai kepada penurunan kesadaran. Itu yang harus kita tahu tentang hipoglikemi atau kadar gula darah yang terlalu rendah. Kemudian ada kebalikannya, juga bisa terjadi hiperglikemi, yaitu gula darah yang meningkat. Bisa di atas 250 lebih, tapi yang menjadi patokan adalah ada keluhan atau ada gejala sampai dengan kepada penurunan kesadaran. Ada
kondisi emergensi gawat darurat yang kita kenal sebagai diabetik ketoasidosis atau hyperglycemic hyperosmolar state itu adalah kondisi gula darah yang meningkat secara ekstrim. Kondisi akut yang lain yang kita sebut sebagai dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Asupan cairannya rendah. Asupan cairan yang rendah apabila ya kemudian diimbangi dengan kadar gula yang meningkat, kita tahu kadar gula yang meningkat itu akan menyebabkan peningkatan frekuensi daripada diuresis atau berkemih, makin banyak buang air kecil. Sudah asupannya rendah, kurang, ditambah dengan diuresisnya makin banyak sehingga cenderung untuk menjadi dehidrasi. Keadaan ini juga bisa mencetuskan beberapa komplikasi yang bisa menimbulkan masalah pada pasien-pasien yang diabetes yang hendak berpuasa. Berikutnya ya, yang harus menjadi catatan terkait adalah resiko komplikasi makrovaskular. Kita tahu diabetes itu komplikasinya ada dua, ya, selain akut dan kronik, ada yang makro dan mikro. Makro itu artinya komplikasi yang mengenai pembuluh darah yang besar. Contohnya misalnya stroke, itu pembuluh darah yang otak. Kemudian penyakit jantung koroner, pembuluh darah besar yang menuju ke jantung, dan juga gagal jantung. Itu adalah resiko komplikasi makrovaskular yang mungkin bisa terjadi kalau kita tidak melakukan suatu penapisan ya pada pasien-pasien diabetes yang hendak berpuasa. Kembali lagi bersama saya Dr. Aditya, masih di acara Bidadari dengan tema kali ini adalah strategi penapisan resiko pada pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan. Kita saat ini masih bersama dengan Dr. Ruli Rosandi, SPPD KMD, dengan mungkin kita langsung membahas perbincangan kembali ya dok ya. Berikutnya yang sering juga adalah itu tadi makrovaskular. Kita ngomong mikrovaskular. Mikrovaskular yang sering kita hadapi dalam keseharian itu adalah yang terkait dengan gagal ginjal kronik ya, karena makin banyak pasien-pasien yang mengalami juga penurunan kemampuan fungsi ginjalnya ya. Kalau kita lihat, makanya kita sangat sarankan bahwa pasien-pasien dengan masalah ginjal, diabetes itu sebaiknya sudah melakukan diskusi dulu dengan dokternya 3 bulan sebelum Ramadan ya. Kemudian pasien dialisis artinya pasien yang rutin untuk cuci darah, itu juga kalau memang memaksakan untuk berpuasa, maka perlu ada suatu strategi yang bisa didiskusikan dengan dokternya, karena ini sangat bersifat individual karena juga terkait dengan kebiasaan pasien, kemudian bagaimana kendali gula darah dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba kupas di belakang. Kemudian pasien cangkok ginjal, selama pasiennya itu stabil, yaitu bisa juga melakukan ibadah puasa seperti biasa tapi dengan pemantauan yang lebih ketat ya. Nah, yang resiko tinggi tadi, pemantauan yang berkala, kemudian menghindari hidrasi yang berlebihan juga tidak boleh, tapi juga tidak kurang. Jadi ini harus sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan hidrasi, dan juga hindari makan-makanan yang tinggi kalium. Nah, sehingga kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk menilai ya faktor-faktor yang berpengaruh dalam menghadapi puasa, kita bagi menjadi faktor yang terkait dengan Ramadan, faktor yang terkait dengan diabetesnya, dan faktor yang terkait dengan individu ya. Faktor yang terkait dengan Ramadan misalnya adalah lamanya waktu berpuasa. Kita di Indonesia rata-rata karena kita berada di secara geografi kita di daerah yang tropis, kita berpuasa sekitar 12 sampai dengan 13 jam. Akan berbeda kalau kita di daerah utara atau di daerah paling selatan ya. Saya pernah di suatu daerah yang di utara itu maghribnya jam 9 malam. Jam 9 malam, isanya sekitar jam 11, subuhnya jam setengah 3. Jadi bisa dibayangkan setengah 3 sampai jam 9 malam itu harus berpuasa. Ya, itu di daerah utara ya, utara bumi. Ya, terus kemudian juga musim saat puasa ya. Ini pasti bukan musim duren ya, bukan musim layangan ya, tapi musim apa yang karena kita tahu puasa itu kan sesuai dengan bulan dalam Arab ya, Islam. Nah, itu kan tentu tidak jatuhnya harus pada musim tertentu. Jadi musim saat puasa itu juga berpengaruh terhadap faktor-faktor yang berikutnya. Kemudian juga cuaca, lokasi geografis, ya, perubahan sosial, ya, dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu yang terkait dengan Ramadan itu sendiri. Yang kedua terkait dengan diabetes.
Ya, tipe diabetes nanti akan ada saya jelaskan di belakang. Diabetes sangat mempengaruhi lama diabetes, komplikasinya, terapinya. Ya, terapi diabetes tadi pada bapak yang pertama dia cuma minum obat diabetes, ada juga yang cuma diet tapi gula darahnya terkontrol, tapi ada yang insulinnya sudah 4-5 kali tapi gulanya juga belum terkontrol. Itu yang saya katakan bahwa spektrum daripada diabetes itu cukup luas, ya. Kemudian penting riwayat hipoglikemi. Ya, riwayat pernah drop glukosa darahnya itu harus hati-hati. Kemudian hipoglikemi unawareness, jadi nggak sadar ya, sampai nggak sadar kalau dia hipoglikemi, masuk rumah sakit aja taunya. Kemudian tidak tahu bahwa penyebab ketidaksadarnya itu adalah karena gula darahnya yang terlalu rendah. Kemudian juga pelayanan kesehatan. Kemudian faktor lain apa terkait dengan individu, usia. Ya, usia pasti pengaruh ya. Kemudian jenis pekerjaan, ya. Misalnya pekerjaannya itu berat, ya, buruh, ya, tani, itu tentu berbeda dengan manajer katakanlah yang kerjanya di kantor, ruangannya ber-AC, tentu berbeda. Hamil, menyusui, kemudian pola makan. Pola makan itu antar individu juga berbeda. Ada yang pola makannya karbohidratnya banyak, ada pola makan yang lemaknya banyak, itu sangat berpengaruh. Jadwal olahraga, ya. Kemudian ini juga yang penting menjadi perhatian terkait dengan motivasi dan pandangan personal. Itu yang sering kita hadapi sehari-hari. Walaupun dia sudah cuci darah, ya, ada pasang ring, tapi motivasinya itu tinggi. Sampai kadang-kadang bilang, "Dok, ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Masa dokter tidak membolehkan saya Ramadan?" Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan kita, ya, untuk melakukan penapisan ini, motivasi dan pandangan personal terkait dengan Ramadan tersebut, ya. Nah, ini dari situ kemudian makanya dilakukan suatu sistem scoring, ya. Scoring ini didapat dari pengamatan sekian lama pada pasien-pasien diabetes yang berpuasa. Ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDF-DAR, ya. IDF-DAR itu International Diabetes Federation, kemudian mempunyai satu kelompok kerja yang khusus untuk melihat diabetes in Ramadan, ya. Jadi dia lihat seperti ini. Tipenya yang pertama dibedakan tadi, tipe 1 atau tipe 2. Tipe 1 itu adalah diabetes yang ANSI harus mutlak perlu adanya insulin. Jadi insulin itu adalah suatu fardu ain, harus suatu keharusan, ya. Untuk diabetes tipe 1 itu nilainya 1. Tipe 2 nilainya 0. Terus kemudian lamanya diabetes, dianggap pasien-pasien diabetes dengan durasi lebih daripada 10 tahun, maka komplikasi itu sudah mulai lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang baru terdiagnosis diabetes, ya. Kemudian nih riwayat hipoglikemi, riwayat glukosa darahnya yang turun. Jadi kalau sampai unawareness 6,5, jadi nggak tahu, tiba-tiba masuk rumah sakit dengan kondisi tidak sadar, yang ternyata kemudian penyebabnya adalah karena hipoglikemianya. Kemudian ini kendali gula darah. Kendali gula darah di sini artinya apa? Ya, kendali gula darah di sini kalau HbA1c-nya di atas 9, itu poinnya 2. Artinya, makin tinggi HbA1c, maka kita menganggap bahwa kendali gula darahnya itu tidak cukup baik. Ya. Kemudian lama berpuasa, ya kalau kita kan di sini 12 jam. Nah, kemudian ini terapi. Ya. Terapi makin banyak, ya. Makin banyak suntikan insulinnya, maka akan makin tinggi nilainya. Ya, kemudian basal bolus. Basal bolus itu artinya puasa disuntik malam, kemudian setiap sebelum makan disuntik, ya. Atau yang menggunakan pompa insulin, ya. Pada tipe 1 biasanya dia punya alat yang namanya insulin pump, pompa insulin, itu juga tinggi nilainya karena resikonya juga lebih tinggi. Insulin campuran sekali sehari, insulin basal, ya, misalnya Glargin atau Detemir itu 1,5. Kemudian khusus untuk OAD, catatannya adalah glibenclamid. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang diabetes familiar dengan obat ini, glibenclamid. Karena glibenclamid salah satu obat yang cukup banyak digunakan di masyarakat, ya, untuk menurunkan gula darah. Tapi itu tadi resiko untuk hipoglikemia juga cukup tinggi. Kemudian ini pemeriksaan gula darah mandiri. Jadi apakah punya alat untuk melakukan cek gula darah? Nah, tadi komplikasi akut. Pernah nggak gula darahnya tinggi ekstrim dalam 3 bulan terakhir? Nah, kalau pernah itu nilainya sampai dengan 3. Ya. Kemudian komplikasi makrovaskuler. Artinya tadi apakah ada serangan jantung, stroke atau gagal jantung? Kalau nggak stabil, nilainya tinggi. Ya, tapi kalau misalnya sudah stroke, tapi stabil, relatif stabil dalam 1 tahun terakhir, nah itu mungkin
kita kasih poin 2 ya untuk komplikasi makrovaskuler. Kemudian satu lagi tadi kardiovaskular, terus ginjal. Ya, ginjal kita lihat ini tadi yang saya katakan laju filtrasi glomerulus. Itu bisa dihitung sebenarnya urium sama uriumnya ada rumusnya, itu bisa kita hitung yang disebut sebagai laju filtrasi glomerulus. Kami sangat sarankan ini untuk berdiskusi dengan dokternya ya, dokter Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana laju filtrasi glomerulus terutama pada pasien diabetes yang mempunyai komplikasi ginjal. Kemudian hamil juga ada gula darah yang tidak terkontrol, itu lebih tinggi dibandingkan dengan gula darah yang terkontrol. Kemudian faktor berikutnya lansia, ya, orang dengan usia lanjut dan kognisinya bagaimana. Jadi kalau misalnya lansianya tahes, ya, kognisinya normal, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau gangguan kognisi, sering lupa, ya, rapuh, ya, frailty kalau istilahnya itu, maka nilainya tinggi. Kemudian pekerjaan fisik, pekerjaan yang berat, yang membutuhkan otot lebih banyak, tentu poinnya lebih tinggi. Nah, dari semua parameter ini, kemudian kita melakukan suatu stratifikasi, penapisan, sehingga ada skor risiko dan kategorinya. Itu yang kita sebut sebagai risiko rendah, nilainya 0 sampai 3. Risiko sedang, nilainya 3,5 sampai 6, dan risiko tinggi itu lebih daripada 6. Berdasarkan tadi. Ya, mungkin ini slide terakhir. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan risiko tadi, dibuat rekomendasi medis dan rekomendasi religius. Kalau 0,3, di bawah 3 poinnya, maka secara medis itu puasa relatif aman. Nggak masalah, sehingga rekomendasi religiusnya puasa adalah suatu kewajiban. Tapi kalau antara resikonya 3,5 sampai 6 poin, ini perlu evaluasi medis, ya. Perlu penyesuaian terapi. Nah, nanti kita yang edisi besok, Jumat berikutnya itu tentang bagaimana evaluasi terkait dengan diet dan makanan, diet dan olahraga maksud saya, aktivitas fisik. Yang berikutnya lagi kita akan berbicara tentang pengaturan obat-obatan, ini penyesuaian terapi. Ya, karena secara rekomendasi religius puasa disarankan, namun pasien boleh memilih untuk tidak puasa apabila pasien tersebut khawatir dengan kondisi atau keadaan yang diidap oleh pasien tersebut. Nah, makanya harus melakukan juga konsultasi dengan dokter. Tapi jika pasien memilih untuk berpuasa, maka sangat disarankan untuk mengikuti rekomendasi medis yang dianjurkan oleh dokter. Nah, kalau poinnya tinggi, maka puasa itu relatif riskan. Tadi di slide sebelumnya sudah kita bicarakan, puasa relatif riskan secara medis dan secara religius, maka juga sebaiknya tidak berpuasa. Kembali lagi bersama saya Dr. Aditya, masih di acara Bidadari dengan tema kali ini adalah strategi penapisan risiko pada pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan. Kita saat ini masih bersama dengan Dr. Luli Sandi, SPPD KRMD, dengan mungkin kita langsung membahas perbincangan kembali ya, Dok, ya. Sehingga kalau kita lihat sebagai kesimpulan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim yang terbesar. Di sisi lain, secara jumlah pasien diabetes kita nomor 7 di dunia, ya. Artinya banyak pasien-pasien diabetes juga yang akan menjalankan ibadah nanti puasa Ramadan, ya. Dan puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi muslim, namun tadi ada beberapa kecualian. Sehingga untuk itu maka kita memerlukan suatu stratifikasi risiko, ya, untuk menentukan bagaimana resikonya dalam menyambut puasa Ramadan. Sehingga kita juga sangat sarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter untuk bisa lebih aman, ya, dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasa yang kurang dari 2 minggu lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini bisa diunduh filenya kita selama Ramadan ini. Kita punya Instagram, ya, punya YouTube, dan juga punya website, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mengingatkan bahwa nanti setelah hari ini stratifikasi, maka nanti Jumat depan Dr. Heru akan lebih memfokuskan kepada pola makan, ya, dan latihan fisik. Apa yang harus dilakukan? 2 minggu kemudian Dr. Laksmi, mungkin pada saat ini kita sudah berpuasa,
akan melihat bagaimana obat-obat dan insulin itu dilakukan penyesuaian selama Ramadan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Adit. Ya, terima kasih Dr. Ruli atas penyampaian materinya sangat jelas sekali. Ini mungkin sudah banyak pertanyaan yang masuk ya dok, terkait dengan materinya. Kayaknya dari peserta sangat antusias sekali untuk bertanya. Yang pertama yang masuk pertanyaan dari Dr. Heru, dokter menanyakan, selamat siang dokter, apabila ada saat scoring didapatkan resiko tinggi, apakah tidak boleh berpuasa, dan bila tetap ingin berpuasa pada pasien, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Ya, kembali saya katakan tadi bahwa ada yang namanya motivasi dan pandangan. Nah, itu yang kita nggak bisa paksakan kan, dokter. Kita nggak bisa paksakan, dokter Adit, kita nggak bisa paksakan. Makanya setelah kita melakukan satu stratifikasi resiko, kita hanya bisa memberikan informasi. Ya, tugas dokter. Makanya dokter itu kan berasal dari bahasa Latin yang artinya docere, ya, to educate, untuk mengedukasi. Tapi pilihan tentu di pasiennya, ya. Cuman kita sebagai dokter, ya, itu berusaha untuk meminimalkan risiko dengan memberikan semacam panduan dan saran atau rekomendasi bagaimana menjalankan puasa yang relatif aman. Contohnya tadi saya melakukan, walaupun katakanlah pasiennya gagal jantung atau ada gagal ginjal yang mana itu adalah resikonya tinggi poinnya. Nah, kita melakukan modifikasi latihan fisik apa yang bisa dikerjakan selama Ramadan, bagaimana pola dietnya selama Ramadan, dan juga yang paling penting Dr. Adit, bagaimana melakukan penyesuaian terkait dengan insulin atau obat-obatan. Contoh misalnya pasien dengan gagal ginjal misalnya, itu ada obat hipertensinya, ada obat diabetesnya. Jangan sampai nanti kalau kadang-kadang ada juga pasien yang tidak minum semuanya, ya, karena takut, sehingga akibatnya gula darahnya naik, tekanan darahnya naik, ya, yang ujung-ujungnya berakibat komplikasi kepada pasien. Jadi kita kembali tugasnya tenaga medis, tenaga kesehatan itu sebatas untuk memberikan saran dan rekomendasi. Baik dok, terima kasih. Mungkin menyambung dari pertanyaan dokter Heru, dokter, kalau misalkan seandainya pasien ini resikonya tinggi, mungkin karena dalam salah satu sistem scoringnya tadi adalah melalui pengobatan, apakah mungkin juga kita misalkan untuk, ya karena pasiennya sudah menyampaikan, dok saya tetap mau berpuasa dok dengan resiko tinggi, kan kita mengubah pengobatannya sehingga menggunakan obat-obat yang dengan scoring yang lebih rendah, apakah itu bisa mengubah juga scoringnya menjadi istilahnya turun, misalkan menjadi resiko sedang gitu dok? Iya, jadi istilahnya begini, kita sebelum masuk puasa, ini sebenarnya dilakukan sebelum pasien berpuasa ya. Kita melakukan stratifikasi terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana beliaunya itu atau pasien tersebut kondisinya saat ini. Nah, kemudian langkah berikutnya bukan kita menurunkan resikonya, tapi kita berusaha memodifikasi. Kita berusaha memodifikasi, contohnya misalnya, kalau misalnya kita pasiennya katakanlah, minum glibenclamid. Ya, glibenclamid itu kalau jumlah asupan makanannya kurang, maka dia bisa menyebabkan hipoglikemi. Kita pilih obat-obat yang istilahnya tidak terlalu terkait dengan glukos, ya. Contohnya golongan DPP-4, yang mana kalau makanannya agak kurang, jumlah kalorinya kurang, dia juga kerjanya juga tidak terlalu maksimal. Gimana ya? Begini, misalnya glibenclamid itu kerjanya 100% ya. Kalau makanannya 100%, maka dia bagus kan? Tapi kalau glibenclamid kemampuannya 100%, makannya cuma 50%. Si gliben ini kerjanya tetap 100%. Padahal kalorinya 50%, sehingga bisa drop gulanya. Kita pilih obat seperti golongan DPP-4, itu tidak tergantung dengan kalori, sehingga kalau kita berikan obatnya yang kerja 100%, makanannya cuma 50%, maka dia kerjanya juga akan 50%. Tidak 100%, sehingga bisa meminimalkan risiko untuk hipoglikemi. Ya, jadi kembali, pilihan obat-obat tersebut harus kita pertimbangkan dengan matang untuk pasien tersebut. Jadi itu pentingnya pasiennya datang lebih awal, sehingga dokter masih ada kemungkinan untuk mempertimbangkan pengubahan terapi ya dok? Betul, karena gini juga dokter Adit, ada obat-obat yang baru bekerja setelah 2 minggu pemberian. Contohnya misalnya golongannya pipergamagonis tuh, thiazolidinedione. Thiazolidinedione itu baru bekerja 2 minggu.
14 sampai 15 hari. Jadi kalau kita rubah pada saat awal Ramadan, tentu baru berefek pada pertengahan Ramadan. Nah, itulah mengapa pentingnya kita melakukan diskusi dengan dokter lebih awal sebelum Ramadan. Seperti juga acara kita kan maunya kan sebelum Ramadan ya, supaya persiapan untuk menghadapi Ramadan itu lebih matang. Terima kasih, mungkin sudah jelas ya Dokter Heru. Ini ada pertanyaan berikutnya dok, dari Ibu Eni Dia. Selamat siang dokter, saya pasien dokter Uli, saya diabetes tipe 2. Obatnya hanya Glimepiride dokter, bolehkah saya ikut berpuasa walaupun kadang ada susah tidur dok? Ya, itu tadi. Kalau kita kan obat itu hanya salah satu elemen ya terapi. Glimepiride kalau Bu Eni tadi, terima kasih Bu untuk pertanyaannya, itu 0,5. Nah, tapi ada nggak yang lain? Kalau tipe 2 0. Lamanya diabetes bagaimana? Ya, terus pernah nggak hipoglikemi? Terus kendali gula darah saat ini berapa? Makanya sebelum diabetes, sebelum Ramadan itu semua kita periksakan HbA1c-nya karena kita mau lihat kendali gula darahnya. Kalau kendali gula darahnya baik, cuma mendapatkan Glimepiride, terus pekerjaan fisiknya juga tidak terlalu berat, ya, tidak ada komplikasi makrovaskular, ya relatif aman untuk menjalankan ibadah puasa karena berarti kan scoringnya kan di bawah 3 ya. Nah, skornya ini skor rendah. Ya, malah wajib untuk berpuasa. Ya. Saya sudah cukup jelas. Mungkin selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Rama. Selamat siang dokter, apakah perlu penyesuaian aktivitas fisik pada penderita diabetes yang berpuasa, terutama yang berisiko tinggi untuk gula darahnya turun? Terima kasih dokter. Iya, itu perlu. Makanya nanti jangan lewatkan yang minggu depan, karena minggu depan khusus berbicara mengenai latihan fisik dan diet ya. Tapi pada prinsipnya sangat penting ya mengatur exercise ya. Jadi misalnya exercise itu kalau bisa diakhirkan pada saat mau berbuka ya, tapi juga kita harus mengingat tarawih itu sendiri juga sebenarnya juga exercise ya. Tarawih juga exercise, misalnya kita melakukan ibadah kan bisa lebih banyak ya. Itu kan gerakan-gerakannya itu kan juga lebih kurang hampir sama juga dengan gerakan-gerakan olahraga, senam ya, sehingga itu juga bisa kita anggap sebagai suatu exercise ya. Tapi nanti topik yang khusus berbicara mengenai exercise akan ada minggu depan ya. Jadi mungkin untuk peserta sekalian mungkin supaya juga tidak melewatkan ya dok ya, iya. Materi sebelumnya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari peserta. Bapak saya penderita diabetes dokter sejak sekitar 5-10 tahun dengan komorbid obes dan rutin minum obat ada 3 macam dok, metformin 3 kali 750, pioglitazone dan linagliptin. Apakah boleh tetap berpuasa dokter? Nah, kalau dilihat tadi ya, kita lihat yang dari data yang disampaikan tadi, Ibu siapa tadi? Ini anonim ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kita lihat kalau dari data yang disampaikan tadi terkait dengan gula darahnya. Obat-obat yang disebutkan tadi 3 macam itu adalah metformin, linagliptin dan pioglitazone. Ketiga obat itu tidak ada di sini. Itu adalah obat-obat yang kerjanya itu tidak insulin ya, tidak insulin sekretagog ya, tidak menghasilkan insulin dalam jumlah besar, dia tidak tergantung dengan glukosa darah ya, tidak tergantung, sehingga menyebabkan relatif aman ya. Yang linagliptin, metformin, kemudian pioglitazone itu relatif aman untuk dikonsumsi. Jadi tinggal mengatur bagaimana waktu pemberiannya, jadi bisa diteruskan obat tersebut. Namun yang penting dilihat juga ini ya, kendali gula darahnya gimana. Jangan-jangan udah minum 3 obat tapi gula darahnya masih tinggi HbA1c-nya. Karena kadang-kadang orang beranggapan bahwa setelah minum obat itu sudah selesai, tugas saya sudah selesai. Padahal pada pasien diabetes itu yang penting adalah target kendalinya. Kenapa target kendali? Karena dengan kita menentukan target kendali, maka kita bisa meminimalkan risikonya. Itu dokter Adi. Jadi kalau misalnya walaupun sudah 3 macam obat tapi HbA1c-nya masih tinggi, berarti belum terkendali, sehingga itu beresiko dari sisi kendali gula darah, bukan beresiko dari sisi terapi. Makanya risk faktornya itu diukur seluruhnya, dilihat seluruhnya. Kembali lagi bersama saya Dr. Aditya, masih di acara Bidadari dengan tema kali ini adalah strategi penapisan risiko pada pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan.
Ramadan. Kita saat ini masih bersama dengan Dr. Wito Sandi, SPPD KRD, dengan mungkin kita langsung membahas perbincangan kembali ya dok ya. Selamat siang dokter, ibu saya masuk kategori resiko tinggi untuk berpuasa Ramadan. Namun beliau bersemangat sekali untuk tetap berpuasa. Nah, bagaimana sebenarnya peran dari keluarga kemudian untuk bisa membantu mengatur pola makannya, dan apakah perlu berkonsultasi juga dengan ahli gizi dokter? Ya, itu memang yang akan kita hadapi sehari-hari nanti itu ya. Jadi terkait dengan supporting daripada keluarga. Kembali diabetes puasa Ramadan itu juga ada pandangan personal dan motivasi ya. Yang penting kita sebagai keluarga itu bagaimana mensupport 100%. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya dengan katakanlah ya, menyediakan kalau memang ibunya resiko tinggi, itu sangat kami sarankan untuk menyediakan alat cek gula darah. Ya, alat cek gula darah. Jadi kalau ibunya udah mulai ngantuk, ya, mulai lemes, itu segera cek. Jadi kalau gula darahnya di bawah 80 ya sudah langsung dibatalkan puasanya. Ya, jadi itu ada komunikasi, itu tugas kita sebagai keluarga untuk mensupport ibu kita. Ya, begitu kita memperhatikan, apalagi ibunya tadi dikatakan resiko tinggi, begitu sudah mulai lemas, ngantuk dan sebagainya, cek gula darah. Atau misalnya ibunya bilang, nak ini kencing saya kok terus ya, wah balik kencingnya setiap 1 jam. Nah itu hati-hati, itu bisa merupakan ciri daripada hiperglikemi. Ya, kalau tadi ngantuk dan sebagainya dari hipoglikemi, kalau kencing terus itu hiperglikemi. Nah, untuk bisa meminimalkan risiko, ya ini pemeriksaan gula darah itu penting sekali disediakan di rumah. Sambil nanti ya ngatur makanannya ya bisa berkonsultasi dengan gizi, ya bisa saja gitu. Cuman yang penting disesuaikan juga dengan kebiasaan daripada ibu sehari-hari. Berarti misalkan dalam beberapa kondisi kasus dokter, misalkan alatnya tidak tersedia, berarti penting juga keluarga untuk aware terhadap gejala-gejala ya dok. Iya, bila muncul sekali. kemudian langsung dibatalkan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya mulai ngantuk, lemas ya dan sebagainya, itu hati-hati, itu salah satu tanda daripada hipoglikemi. Kemudian kita juga bisa gini, itu luar biasa ya, itu saya lupa hadis sepertinya, mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya kan? Jadi itu kan supaya kita mengakhirkan sahur sehingga waktu kita juga waktu berpuasa relatif sependek mungkin gitu ya. Sependek mungkin. Makanya begitu setelah kita selesai berpuasa langsung disarankan untuk berbuka. Terus kemudian mengakhirkan sahur, itu juga salah satu strategi untuk menghindari supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang ada. Terima kasih dokter, ini sudah jelas. Saya juga tertarik dok ini untuk pertanyaan terkait dengan mungkin kalau misalkan pasien beberapa peserta di sini sebagian besar ada yang diabetes juga, kemudian belum mengetahui tentang hal ini dan dia baru mendapatkan istilah pencerahan lah pada waktu materi ini ya dok ya. Sedangkan puasa Ramadan kita tinggal 1 minggu lagi. Nah, itu seandainya apa masih belum terlambat dok kalau misalkan sekarang saya kalau gitu coba ketemu sama dokter saya lah sekarang, konsultasi untuk ini stratifikasi risiko, kira-kira masih memungkinkan? Masih ya? Sangat memungkinkan. Selama Ramadan pun tidak masalah. Pokoknya selama ada kesempatan untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan dokternya, silakan. Ya, karena kita maunya supaya bagaimana puasanya itu aman, nyaman, kita juga dapat pahala ya. Tidak sampai tapi juga tidak sampai opname atau ada komplikasi-komplikasi yang lain. Karena memang beberapa studi mengatakan seperti angka stroke ya, itu agak meningkat pada waktu puasa. Kenapa? Kita tahu bahwa stroke itu kan paling sering pada diabetes itu adalah stroke trombosis. Trombosis itu adalah penyumbatan. Nah, penyumbatan itu biasanya karena gulanya terlalu tinggi, sama satu lagi karena faktor dehidrasi tadi. Ya, kurang asupan minumnya, cairannya, di samping dengan peningkatan frekuensi berkemih. Akibatnya darah di dalam tubuh kita itu menjadi kental. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya air terus ada gula ya, terus dicampur kemudian airnya dikeluarkan. Tentu menjadi lebih kental. Nah, kekentalan di dalam darah inilah yang meningkatkan resiko untuk penyumbatan. Kalau di otak pembuluh darah besar tadi makrovaskular itu menjadi stroke. Kalau di jantung itu menjadi serangan jantung gitu, Dr. Adit. Jadi penting sekali untuk memperhatikan asupan cairan. Jadi kalau misalnya tidak ada kontraindikasi seperti pada pasien ginjal, maka pada saat tidak berpuasa itu pastikan
hidrasinya cukup, Cukup. ya asupan cairannya itu cukup. Ya, mungkin saya menyambung dari jawaban Dokter Uli, Dok. Jadi mungkin banyak pasien itu yang masih bingung gimana cara strategi saya untuk menghindari dehidrasi yang awalnya mungkin dalam 24 jam dia bisa minum dengan bebas, tiba-tiba dia berpuasa, ada waktu minumnya lebih sedikit. Kira-kira gimana strateginya untuk dalam waktu yang singkat, yang lebih pendek itu dia bisa menjaga dehidrasinya? Kira-kira ada kiat-kiatnya, Dok? Ya, jadi kalau selama kita kan puasa kan mulai dari pagi itu ya sampai kepada nanti waktu berbuka ya. Nah, pada saat yang tidak berpuasa itu ya itu diminum, asupan cairannya minum terus supaya komposisi cairan tubuh kita itu tidak berkurang. Ya, kita tahu bahwa 60% lebih itu komposisi dalam tubuh kita itu adalah cairan. Sehingga kalau kita kekurangan cairan itu berakibat menimbulkan efek lah pada tubuh kita ya. Sehingga dalam kondisi misalnya tidak berpuasa, maka pastikan itu cukup cairannya. Jadi kadang-kadang ada juga pasien atau orang yang masyarakat pas waktu berbuka yang penting rokok dulu ya penting rokok dulu ya asupan cairannya dulu lebih, atau ada yang ngopi dulu ya lebih banyak ya. Kadang ngopi itu juga salah satu efeknya diuresis ya, takjil, Dok, ya takjil ya. Jadi buang air kecilnya jadi lebih banyak. Jadi pasti kan asupan cairannya banyak ya, terutama air putih lah ya. Ya. Dan peran keluarga juga ada. Mungkin pada orang tua kadang-kadang kan mungkin lebih malas minum, itu keluarga bisa lebih. Ya, benar sekali. Pada orang tua juga kadang-kadang reseptor hausnya itu tidak terlalu cas ya, kalau kita bilangnya tidak terlalu cas, sehingga kalau kita yang relatif normal, begitu ada kekurangan cairan, reseptor atau sensor hausnya itu langsung bekerja sehingga kita minum. Nah, pada orang tua itu kurang cas lagi, sehingga akibatnya apa? Orang tua tidak minum. Nah, sering terjadi yang tadi kita sebut sebagai hiperglikemi krisis HHS. Itu terjadi karena banyak keluar cairan, tapi asupan cairannya tidak cukup adekuat, sehingga terjadi yang namanya hiperglikemi, hiperosmolar state. Jadi kondisi di dalam tubuh kita itu sangat kental darahnya karena cairannya yang berkurang. Menarik sekali diskusinya, ini masih terus masuk, Dok, pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya, Dok, saya bacakan. Selamat siang, Dokter. Ibu saya masuk kategori yang lanjut. Selamat siang, Dokter. Ingin bertanya untuk scoring ini, kapan waktu yang tepat kita memulai menilai scoring sebelum Ramadan? Oh ya, mungkin tadi ada materi. Iya, sebenarnya ini disarankan sekitar 2-3 bulan sebelum Ramadan. Ya, dengan harapan kan ini juga HbA1c-nya adalah HbA1c yang relatif baru. Ya, 2-3 bulan kan kita tahu bahwa pemeriksaan atau evaluasi HbA1c itu kan setiap 3 bulan. Jadi kalau 2-3 bulan sebelum puasa Ramadan kita sudah mendapatkan kadar HbA1c yang terbaru, dan apabila diperlukan perubahan dosis obat ataupun insulin, kita sudah bisa lebih beradaptasi. Nah, kalau kita langsung scoring ini 1 minggu sebelum Ramadan, terus kemudian dilakukan perubahan insulin, itu perlu adaptasi lagi, perlu waktu lagi untuk adaptasi. Nah, itulah makanya disarankan idealnya sekitar 2-3 bulan, tapi tidak ada istilah terlambat. Tetap saja konsultasi dengan dokter terkait dengan persiapan menyambut Ramadan ini. Sesegera mungkin. Mungkin ya. Ya baik, Dok, ini ada lagi pertanyaan. Selamat siang, Dokter. Orang tua saya sudah menderita DM sejak lama dan dia juga punya komplikasi gagal ginjal dengan rutin cuci darah, Dok. Mungkin apakah ada di sini strategi atau kiat-kiat bagaimana cara tetap Nah, ada usia lanjut ya, kemudian dikombinasi dengan gagal ginjal yang perlu dialisis, maka mungkin resikonya tinggi. Ya, resikonya tinggi. Itu betul-betul perlu diskusi dengan dokter terkait dengan resiko untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi kalau memang ya saya kembali lagi bilang tadi motivasi pribadi sangat ingin berpuasa dan sebagainya, ya kita harus ketat, pemantauan glukosa darahnya harus ketat. Contohnya misalnya pada minggu-minggu awal puasa ya, itu rutin dicek gula darahnya, katakanlah pas mau siang ya, apakah masih
dalam range normal atau ada kecenderungan untuk turun. Karena jangan sampai nanti setelah duhur itu gula darahnya makin terjun bebas, ya. Dan pasti yang harus diingat bahwa pasien dengan dialisis itu atau cuci darah itu kan ginjalnya kan sudah menurun fungsinya atau bisa kita bilang minimal. Nah, salah satu fungsi ginjal dalam tubuh kita itu adalah memproduksi glukosa. Jadi kalau kalau ginjalnya itu sudah dalam tanda petik rusak, tidak ada lagi memproduksi glukosa, sehingga pasien-pasien dengan gagal ginjal cenderung untuk gula darahnya normal atau bahkan turun. Ya, jadi yang harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal adalah kecenderungan untuk hipoglikemi atau gula darahnya yang drop, bukan hiperglikemi, hipoglikeminya. Makanya itu penting sekali untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah yang berkala dan juga melakukan penyesuaian dosis. Ya, apalagi kalau misalnya memakai insulin harus sangat-sangat hati-hati. Ya, pemakaian insulin harus dipastikan dengan jumlah asupan nutrisinya, jangan sampai nanti drop. Gitu. Jadi memang harus, kalau perlu buat catatan, ya catatan. Nah, kalau tahu misalnya sekarang zaman digital ini Bapak Ibu bisa beli yang alat cek gula darah yang langsung dikoneksikan dengan HP, ya. Jadi langsung dicek, kemudian itu ada bentuk terekam dalam bentuk grafiknya, sehingga tuh kalau di WhatsApp ke dokternya itu juga gampang sekali untuk melihat profil glukosa darahnya. Itu sekarang sudah ada seperti itu, ya, sudah ada seperti itu, sehingga kita bisa melihat profil harian gula darahnya, di mana gula darah yang cenderung untuk turun, di mana gula darah yang cenderung untuk naik. Nah, dengan mengetahui data tersebut, kita bisa melakukan satu intervensi di situ, penyesuaian dosisnya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah siang hari ini kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan, ya, banyak materi yang didapatkan dari Dr. Uli. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik dokter, rekan kasih dokter, maupun juga pasien-pasien diabetes yang mungkin bergabung dalam acara ini. Mungkin para peserta dan juga rekan-rekan sekalian yang mungkin tadi tertinggal baru di tengah, atau mungkin ada yang berhalangan tidak bisa menyaksikan sampai selesai, itu acaranya masih dapat diakses rekaman videonya itu di channel YouTube Indometa, dan juga akan ditayangkan UB TV pada acara UB Talk dengan tagline dari Brawijaya untuk Indonesia. Mungkin demikian, ya Dok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Uli sebagai pemateri, kemudian kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti acara, dan seluruh pihak terkait seperti UB Media, yaitu UB TV, UB Radio, dan Kanal 24 yang telah membantu berlangsungnya acara ini. Demikian mungkin dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.